warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Siti Nur Alisya Febriana, Isma Anggraini, Engku Semastuti Enggar Setiani, serta Irfan Dani Setianto. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil audit perilaku keuangan pada investor retail di Indonesia dengan studi kasus pada subjek NTA. Nah, masuk di bagian yang pertama yaitu mengenai profil subjek dan juga profil resiko, di mana subjek penelitian kami ini adalah NTA, mahasiswi berusia 23 tahun dengan pengalaman investasi selama 5 tahun. Sumber dananya itu berasal dari orang tua dengan alokasi investasi sebesar 5% dari kemampuan finansialnya. Adapun instrumen investasinya terdiri dari 73% emas dan juga 27% saham dengan strategi buy and hold. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan juga analisis perilaku, subjek ini tergolong risk averse. Hal ini ditandai dengan toleransi kerugiannya itu di bawah 5%, lalu inkonsistensi antara sikap spekulatif dalam hipotesis dan juga penghindaran dalam praktik, serta illusion of diversification. Nah, secara keseluruhan, keputusan investasinya itu lebih didorong untuk menghindari rasa sakit akibat kerugian dibandingkan mengejar keuntungan. Diagnosis bias pada subjek NTA dilakukan melalui tematik coding terhadap 25 pertanyaan wawancara dan bias mapping berbasis prospek teori, di mana bias dominan yang teridentifikasi adalah loss aversion, yaitu kondisi di mana rasa sakit akibat kerugian dirasakan 2 kali lebih kuat dibanding kesenangan dari keuntungan yang setara. Pada NTA, bias loss aversion ini terlihat dari 4 pola, yaitu menolak cut loss meski rugi sudah melewati 5%, menahan saham Telkom hampir setahun tanpa hasil, menjual saham IPO koreksi padahal harga masih terus naik, dan menghindari memantau portofolio saat kondisi sedang merah sebagai bentuk pertahanan emosional. Kemudian selain bias loss aversion, kami juga menemukan 5 bias tambahan yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu holding behavior, di mana keputusan beli IPO sangat dipengaruhi oleh FOMO dari TikTok, dari Instagram, serta dipengaruhi dari analisis dari komunitas KSPM. Kemudian yang kedua yaitu confirmation bias, di mana penurunan harga selalu dirasionalisasikan sebagai faktor eksternal. Kemudian disposition effect, di mana NPA terlalu cepat menjual saham saat untung dan juga terlalu lama menahan saham saat kondisi rugi. Kemudian yang selanjutnya adalah anchoring bias, di mana harga beli sebesar Rp2.990 saham CLKM menjadi patokan psikologis yang mengunci keputusan. Dan yang terakhir yaitu underconfidence, di mana NTA konsisten meremehkan kemampuan analisisnya sendiri dan bergantung pada konfirmasi komunitas sebelum bertransaksi. Selanjutnya yaitu dampak finansial dan dampak psikologi. Pada dampak finansial, yang pertama yaitu modal terkunci hampir 1 tahun pada saham Telkom dan berujung tanpa keuntungan. Yang kedua yaitu kehilangan lebih dari 500.000 pada saham IPO karena menjual terlalu dini ketika mengalami sedikit koreksi. Yang ketiga yaitu chronic timing inefficiency, di mana subjek mengangkoring pada harga beli sebesar 2.990, kemudian menjual pada harga tersebut. Yang keempat yaitu risiko delegasi analisis, di mana subjek mengalami herding via KSPM dan media sosial. Dampak psikologisnya yang pertama yaitu decision fatigue, di mana subjek merasakan perang batin hampir 1 tahun untuk memutuskan soal menjual atau menahan saham Telkom. Yang kedua yaitu anxiety trap, di mana subjek mengalami kecemasan pada dua sisi, baik itu saat merugi ataupun mengalami keuntungan. Yang ketiga yaitu ketergantungan validasi sosial, di mana harga diri sebagai investor sangat berkaitan dengan KSPM atau media sosial. Yang keempat yaitu siklus penyesalan berulang, baik itu menjual terlalu cepat atau menahan terlalu lama yang berujung pada penyesalan. Berakhir pada resiko penggerusan kepercayaan diri sebagai investor. Selanjutnya adalah strategi rebasing. Yang pertama yaitu role based exit strategi yang digunakan untuk mengatasi loss aversion dan disposition effect, yaitu dengan cara menetapkan batas cut loss, take profit, dan kondisi keluar sebelum beli saham. Yang kedua yaitu contrarian evidence checklist yang digunakan untuk mengatasi confirmation bias. Strategi ini mewajibkan investor mencari bukti yang berlawanan dengan keyakinan awal sebelum eksekusi. Yang ketiga yaitu reference price reset strategi untuk mengatasi anchoring bias dengan cara mengganti acuan dari harga beli ke evaluasi aktual seperti fundamental, valuasi, prospek sektor, dan alternatif strategi. Yang keempat yaitu independent analysis before social validation yang digunakan untuk mengatasi herding behavior dan cara melakukan analisis mandiri terlebih dahulu baru membandingkannya dengan opini komunitas. Yang kelima yaitu investment journal confident and confident calibration yang digunakan untuk mengatasi underconfident dan cara mencatat transaksi, emosi, sumber info, target, dan skor keyakinan. Oke, kesimpulan dan saran, NTA memiliki profil risk aversion dengan avoidance and illusion of diversification dengan bias dominan loss aversion dan bias tambahan pending confirmation, disposition effect, anchoring, dan underconfident. Untuk dampaknya yaitu modal terkunci 1 tahun tanpa imbal hasil, hilang lebih dari 500.000 potensi keuntungan IPO, biaya peluang kumulatif, tekanan emosional, anxiety trap, dan siklus penyesalan yang berulang. Strategi debasing terbagi menjadi 5, yaitu 5 strategi konkret, yaitu rule based exit, contrarian checklist, reference price reset, independent analysis, dan investment journal. Semuanya berbasis kajian ilmiah behavioral finance. Pesannya yaitu memulai role based exit strategi, membangun investment journal, meningkatkan literasi behavioral finance, dan mengurangi ketergantungan pada opini komunitas untuk keputusan yang lebih objektif dan optimal. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.